Badai pemutusan hubungan kerja di berbagai industri di tanah air terus berlanjut, hingga memicu kekhawatiran stagflasi mulai mendekati Indonesia. Para pekerja terdampak PHK mengajukan klaim program jaminan kehilangan pekerjaan yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. Untuk membahas mengenai hal ini sudah bersama saya melalui sambungan Zoom, Zainuddin, Direktur Kepesertaan BP Jamsostek. Selamat pagi Pak Zainuddin. Pagi, Pak Yuda. Ya, Pak, ini kita bicara mengenai kontraksi ekonomi ya, di mana-mana negara sudah melakukan pengetatan, terutama tadi salah satunya dengan bertambahnya jumlah PHK dan pastinya membuat klaim BP Jamsostek meningkat Pak di tahun ini. Lalu apakah memang kondisi ini sudah dibayarkan semua dan berapa banyak Pak yang sudah direalisasikan Pak? Ya, makasih Pak Yuda. Pertama, klaim BPJS Ketenagakerjaan atau Jamsostek itu sebenarnya tiap tahun memang pasti meningkat. Ya. Kenaikan tiap tahun itu jumlah orang yang klaim itu sekitar 15% gitu ya. Nah, kalau kita lihat tahun ini sampai dengan 22 November itu misalnya jumlah klaim kita itu udah 3,2 juta orang. Nah, itu total klaimnya ada 43,3 triliun. Nah, klaim ini kita kan punya 5 program ya Pak Yuda ya. Jadi, nah yang terbesar memang 3 jutanya ataupun 93% itu adalah klaim JHT gitu ya. Itu kalau secara rupiah itu nilainya 38,3 triliun. Nah, kaitan dengan PHK, penyebab klaim JHT itu ya bermacam-macam ya. Ada 7 penyebab klaim JHT sebenarnya. Yang pertama itu mengundurkan diri, itu paling besar 40%. Kemudian biasanya memang itu 30%. Nah, dan sisa yang lain itu yang orang ngambil bagian, kemudian orang pensiun, orang cacat tetap atau orang yang wilayah kita. Nah, dia tinggal pindah ke itu kira-kira penyebab PHK. Iya, Pak Zainuddin kalau kita baik, Bapak kalau kita bicara mengenai data yang tadi cukup lumayan signifikan jumlahnya Pak. Kalau dari pihak BP Jamsostek, sektor apa saja ya Pak yang terdampak akibat kondisi ekonomi global dan juga pengetatan kebijakan keuangan dan berapa banyak kondisi itu mengakibatkan PHK Pak? Ya, makasih. Jadi kalau biasanya kenaikan klaim itu 15%, sekarang itu memang dia 17,8%. Jadi kenaikannya sebenarnya secara jumlah itu hanya sekitar 2,8%. Nah, kalau PHK itu memang ada kenaikan. Nah, kalau tahun lalu itu orang klaim PHK itu setahun ya, itu 922.000. Kalau per Oktober kemarin kami lihat memang 834. Nah, ini memang kalau kita tahunkan itu ada kenaikan sekitar 8,4%. Nah, orang klaim karena PHK itu ya. Nah, sektor apa aja yang terkait. Nah, kalau lihat peserta kami, saya pengen cerita secara umum dulu. Kalau jumlah peserta kami itu yang aktif itu kan 36,4 juta. Sebenarnya jumlah peserta kita secara year on year itu growth. Jadi growth kita itu sekitar 19%. Pekerja formal itu bahkan growth sebenarnya. Pekerja formal ataupun penerima upah itu di kisaran hampir 11%. Nah, kenaikan yang paling tinggi tentu di informal ataupun bukan penerima upah itu kami naik 67,3%. Nah, itu secara umum Pak Yuda ya. Jadi secara umum sebenarnya jumlah peserta naik. Terus bagaimana cerita? Kita kan mendengar ini akhir-akhir ini kita cermati gitu ya. Kita membaca berita, mendengar memang ada gelombang PHK katanya. Nah, hampir 9 sektor yang kami lihat itu sebenarnya growth. Ya, sebenarnya growth. Nah, tapi kita cermati, misalnya dari berita katanya industri pengolahan yang tadi disampaikan juga di industri bahan kimia dasar ya dan sebagainya itu katanya lagi PHK marak di situ. Nah, kami lihat misalnya untuk 3 subsektor ya, garment, alas kaki sama pakaian jadi gitu. Nah, itu kami lihat. Kalau tren bulanannya ya, kita bicara tren bulanan, dari Januari sampai Juli itu sebenarnya tumbuh, naik dia begitu. Nah, tapi memang mulai melambat, menurun pada Agustus, September, Oktober.
Tapi apakah turunnya jauh? Saya bilang belum. Jadi turunnya itu hanya minus 2,6% aja. Dari bulan Juli ke Oktober itu kalau kita agregatkan gitu ya. Nah, jadi poinnya adalah apakah sudah terjadi PHK massal? Dari data kami trennya melambat. Nah, tentu PHK massal atau enggaknya mungkin teman-teman dari industri ataupun kementerian terkait, Dinas Tenaga Kerja dan Kementerian Kerja punya data seperti yang disampaikan oleh tadi. Itu data kami, Pak Yuda. Iya, Pak Zainuddin, kalau tadi Anda katakan hingga bulan September sudah ada 800.000 lebih dibandingkan tahun lalu, 900.000. Berarti kalau secara komposisi ada peningkatan, meskipun tadi Bapak katakan tidak terlalu signifikan. Dan yang menjadi menarik adalah Pak, kalau kita bicara mengenai yang mengklaim JHT BP Jam Sostek ini, apakah didominasi oleh golongan generasi apa Pak? Mengingat tadi kalau Bapak utarakan juga banyak sektor yang terdampak, terutama informal Pak. Ya, tadi klaim JHT kami itu didominasi oleh dua alasan ya. Satu, mengundurkan diri itu 60%, kemudian PHK itu 30%. Lain. Nah, itu kalau kita lihat ya, itu 60%-nya itu usianya berada di antara 20 sampai 35 tahun sebenarnya. Jadi masih sangat usia produktif gitu. Itu kalau dilihat ya Pak. Jadi usia produktif 20 tahun sampai 35 tahun itu mendominasi di klaim JHT. Tapi itu bukan hanya gara-gara sekarang ya Pak Yuda ya. Di tahun-tahun sebelumnya pun datanya memang seperti itu. Karena memang JHT kita kan bisa diambil pada saat dia bekerja gitu. Pada saat dia meninggal, pada pensiun dan sebagainya. Aturannya memang itu Pak Yuda. Ini terkait dengan kesiapan dana BP Jam Sostek Pak. Dengan adanya kemungkinan kenaikan klaim ke depannya, apa yang dilakukan Pak? Kalau kesiapan dana, alhamdulillah posisi kami itu, posisi saat ini itu dana kami 620 triliun. Nah, jadi kalau tadi klaim itu 43,3 triliun, itu sebenarnya sangat cukup untuk dibiayai dari pertama hasil investasi ini misalnya itu dapatkan 35 triliun. Itu dengan yield 6,4% ya, di atas target kami 6,5 ya. Kemudian iuran itu sekitar sampai Oktober itu 70 triliun. Jadi artinya sebenarnya ada dana segar itu 106 triliun yang berasal dari iuran dan hasil investasi. Itu 2,45 kali lipat dari kebutuhan klaim. Itu pertama. Kemudian yang kedua, secara kesehatan keuangan, program kecelakaan kerja itu misalnya itu kami bisa membiayai klaim 261 bulan ke depan. Kemudian klaim kematian kami juga biasa sangat sehat bisa membiayai 3 tahun ke depan dan kematian itu masih bisa di-cover. Terus JHT, rasio kecukupan dana kami memang hampir 100%. Oke. Kesiapan dana kita punya dana kelolaan yang cukup, punya persiapan yang cukup, apapun kondisinya, insya Allah kita siap antisipasi itu semua. Baik. Kemudian kalau kita bicara mengantisipasi lonjakan PHK, karena memang ada kemungkinan resesi, kemudian juga ada kebijakan-kebijakan global yang pastinya berpengaruh terhadap kondisi ekonomi regional dan juga nasional sendiri, Pak. Apakah BP Jam Sostek melakukan perbaikan ataupun evaluasi dalam proses pelayanannya, Pak? Ya, pertama perbaikan pelayanan itu mau ada PHK atau enggak itu udah harus, gitu kan? Nah, kami udah mulai, kami direksi baru itu kan dilantik 2021. Pada saat itu perbaikan pertama yang kami lakukan adalah menyederhanakan proses klaim. Nah, kenapa kami perlu lakukan penyederhanaan proses klaim itu? Karena pada saat itu success rate kami itu di angka 55%, success rate klaim JHT ya. Nah, setelah kami sederhana itu ada dua, prosesnya disederhanakan, dokumennya disederhanakan, sudah keluar itu peraturan Menteri Tenaga Kerjanya. Dengan penyederhanaan itu dan sistem online yang kita lakukan itu success rate kita JHT saat itu di angka 99%. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pada akhir tahun kemarin kami luncurkan namanya Jam Sostek Mobile, JIMO.
Nah, itu orang yang selama ini antrian tinggi. Waktu kami 2021 itu antrian itu 11 harian. Nah, dengan JIMO itu klaim orang sekarang daftarkan di JIMO, kemudian verifikasi data dengan Dukcapil gitu kan. Kalau oke, diisi nomor rekeningnya, JHT-nya yang untuk 10 juta ke bawah langsung masuk nomor rekening. Nah, itu mampu mereduksi dulu antrian 11 hari, sekarang dengan JIMO cukup 15 menit gitu ya. Dengan HP kita cukup 15 menit. Nah, terus antisipasi lainnya tentu, nah, pertama kalaupun terjadi PHK ataupun enggak, kami punya kantor cabang, kami ada 325 cabang. Nah, ini yang menarik Pak Yuda, pada masa pandemi itu klaim kita kalau dulu banyak ke cabang, kalau sekarang klaim melalui cabang itu tinggal 14%. Nah, yang lainnya itu sudah online dan digital. Online itu pertama melalui video call, misalnya dikirim dokumennya, kemudian kita video call, itu porsinya sekarang 60%. Sedangkan JIMO porsinya sudah 25%. Jadi orang ini menarik ini, ada perubahan perilaku dari pekerja kita yang kemarin senangnya datang ke kantor, sekarang online dan digital gitu ya. Jadi literasi digital dan elektroniknya lumayan bagus ini kita. Antisipasi kedua tentu perkembangan isu PHK dan macam ini kami terus tahu di lapangan. Dan kami koordinasi dengan perusahaan-perusahaan terkait, kemudian kita koordinasi yang bagus juga dengan kementerian, ya, dengan asosiasi gitu ya. Nah, itu terus kita lakukan. Jadi poinnya adalah berita PHK ini memang perlu kita antisipasi oleh siapapun, termasuk oleh kami BPJS Ketenagakerjaan. Yang terakhir, sebenarnya pemerintah dan kita dilaksanakan juga program baru, namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, bagi teman-teman yang PHK, tentu ada jaminan kehilangan pekerjaan. Benefitnya adalah paket benefit yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan ada juga manfaat yang akses pasar kerja dan pelatihan itu yang dilaksanakan oleh pemerintah. Gitu. Itu kesiapan kata tidak. Iya, Bapak dengan banyak sekali terobosan, digitalisasi, kemudian juga meminimalisir birokrasi seperti itu, diharapkan Jam Sostek bisa terus bertransformasi. Tapi di satu sisi Pak, ketika adanya kasus pemutusan hubungan kerja akibat kondisi ekonomi yang terpengaruh faktor global juga, bagaimana Jam Sostek melihat kepesertaan Pak pada saat ini? Apakah ada pengurangan atau justru bertambah dengan tadi Bapak katakan beberapa terobosan yang cukup signifikan Pak? Ya, kami merubah fokus Pak Yuda. Jadi kalau dulu itu kami fokusnya kepada pekerja formal gitu kan. Nah, dalam 2 tahun ini fokus kami pekerja informal. Jadi nolehnya ke orang kantor, sekarang nolehnya ke petani, nelayan, ojek online dan macam-macam. Nah, dengan dirubahnya fokus ini sudah menunjukkan hasil gitu ya. Jadi meskipun pandemi, peserta kami growth secara total tadi 19%. Dan pekerja informal itu tahun kemarin kami growth 32%. Sampai Oktober ini growth-nya kami sudah 63% untuk pekerja informal itu. Nah, tentu pandemi dan krisis tadi seperti yang disampaikan oleh Syekh kan merubah juga. Teman-teman yang kemarin bekerjanya di formal sekarang mulai beralih ke sektor informal. Gitu. Jadi inline dengan strategi dan fokus kami di perusahaan. Dan tema informal atau bukan penerima upah ini akan terus kami gaungkan untuk ke depan, dari sekarang dan ke depan. Bapak, kalau tadi Bapak katakan kondisi keuangan cukup baik, tapi kalau kita juga tidak memungkiri bahwasanya BPJS juga mendapatkan dana dari para pembayar ataupun peserta ya Pak ya. Lalu bagaimana dengan peserta dari sektor perusahaan yang telat membayar, sementara orang tersebut sudah harus di PHK? Apakah ada solusi terkait dengan hal ini Pak? Apakah masih dapat uang dari BP Jam Sostek atau tidak? Kalau yang pertama dari kita itu tentu dia bisa mengambil uang JHT-nya kan. Karena dia berhenti kan. Satu. Kemudian yang kedua, agar dia
siap bekerja kembali, ada program jaminan kehilangan pekerjaan. Nah itu Jam Sostek diberikan santunan uang gitu ya, benefit cashback itu selama 6 untuk menyiapkan agar dia bekerja kembali. Gitu ya. Nah, kemudian nanti pemerintah, dan Disnaker itu diberikan akses kerja, kemudian dilatih agar dia siap bekerja kembali. Nah, itu jaminan pekerjaan yang sudah kita bayarkan. Nah, tadi sampai dengan Oktober itu 6.872 ya, ataupun 25 miliar gitu ya. Nah, kesiapan kita karena ini program baru, ini pasti akan meningkat. Jadi kenaikannya misalkan pada saat ini sudah sekitar 8.000 dari yang kemarin 6.000-an yang mengikuti program dengan pekerja. Itu programnya. Ya, terima kasih. Baik Pak Zainuddin, terima kasih untuk waktunya berbincang bersama kami. Selamat pagi Pak, selamat beraktivitas kembali. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Ida.